Suku Maori saudara suku Dayak. Sejarah Maori bermula dengan kedatangan penduduk Polinesia di Selandia Baru, Aotearoa dalam bahasa Maori. Migrasi lintas samudera ini dilakukan menggunakan kano di antara akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Setelah beberapa abad terisolasi, pemukim Polinesia ini kemudian membentuk budaya mereka sendiri. Mereka kemudian dikenal sebagai suku Maori. Sejarah awal Maori umumnya dibagi menjadi dua periode Arkais sekitar tahun 1300 sampai tahun 1500, dan periode klasik sekitar tahun 1500 sampai tahun 1642. Situs arkeologi seperti ambang Sungai Wairau menunjukkan bukti keberadaan awal penduduk Polinesia di Selandia Baru. Kebanyakan tanaman yang dibawa penduduk tersebut dari Polinesia tidak dapat tumbuh dengan baik di iklim Selandia Baru yang lebih dingin. Mereka akhirnya memburu berbagai spesies burung dan laut, kadang-kadang hingga spesies itu punah. Beberapa hal yang mengubah kondisi sosial dan kultural orang Maori dalam periode klasik adalah populasi yang semakin membesar, persaingan atas sumber daya, dan perubahan iklim lokal. Dalam periode ini, muncullah budaya petarung dan desa-desa berbenteng, serta muncul pula bentuk seni budaya yang berbeda. Sekelompok orang Maori pindah ke Kepulauan Chatham di sekitar tahun 1500 dan membentuk suku yang berbeda dan cinta damai, yaitu suku Moriori. Kedatangan orang Eropa di Selandia Baru bermula pada tahun 1642 dengan kedatangan Abel Tasman. Perubahan besar terjadi dalam suku Maori, yang kemudian mengenal makanan, teknologi, senjata, dan budaya barat dari para penduduk barat, terutama dari Britania. Pada tahun 1840, mahkota Britania dan banyak kepala suku Maori menandatangani Perjanjian Waitangi, yang memasukkan Selandia Baru ke dalam Imperium Britania dan memberikan status subjek Britania kepada orang Maori. Hubungan awal antara orang Maori dan orang Eropa, yang disebut Pakeha, oleh orang Maori cenderung damai. Namun, perseteruan yang makin memanas akibat konflik penjualan lahan berujung pada konflik di tahun 1860-an dan penyitaan tanah dalam skala besar. Permasalahan sosial dan epidemi penyakit baru juga membuat orang Maori semakin menderita. Populasi dan kedudukan mereka di Selandia Baru semakin menurun. Namun pada awal abad ke-20, populasi Maori mulai meningkat kembali. Upaya mulai diadakan untuk meningkatkan kedudukan sosial, politis, kultural dan ekonomis orang Maori dalam masyarakat Selandia Baru yang lebih luas. Gerakan protes Maori yang meminta ganti rugi atas kerugian historis diadakan pada tahun 1960-an. Pada sensus tahun 2013, tercatat bahwa ada sekitar 600.000 orang di Selandia Baru yang menyatakan dirinya Maori, sekitar 15% dari populasi nasional. Suku Dayak adalah salah satu suku tertentu yang ada di Indonesia. Suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan dikenal sangat cinta akan alam dan mereka sangat menjaga alam. Itu sama dengan suku Maori di Selandia Baru. Dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya suku Dayak dan suku Maori memiliki hubungan yang dekat. Banyak hal yang membuat kita berasumsi demikian mulai dari aspek teologis, sosiologi, bahkan ciri mendasar yakni suku Dayak dan Maori sama-sama bertato dan tato itu bukan sembarang tato tapi memiliki makna dan menyimpan nilai mistis di dalamnya. Suku Dayak adalah salah satu suku tertentu yang ada di Indonesia. Suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan dikenal sangat cinta akan alam dan mereka sangat menjaga alam. Itu sama dengan suku Maori di Selandia Baru. Dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya suku Dayak dan suku Maori memiliki hubungan yang dekat. Banyak hal yang membuat kita berasumsi demikian mulai dari aspek teologis, sosiologi, bahkan ciri mendasar yakni suku Dayak dan Maori sama-sama bertato dan tato itu bukan sembarang tato tapi memiliki makna dan menyimpan nilai mistis di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Ini baru sekedar asumsi dan spekulasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian supaya tercipta diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.